Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Di masa pandemi COVID-19, kita semua harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas kegiatan. Dalam video pembelajaran ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kelima, buku siswa halaman 129 sampai dengan 132. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dari suatu cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dengan benar. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah 1. Siswa mampu menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, siswa mampu berpidato. Baik anak-anakku, sekarang silakan kalian dengarkan cerita berikut ini. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian, ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo, sekarang kita sarapan. Ayah sudah menunggu," kata ibu. Nah, itulah ceritanya anak-anakku. Sekarang silakan kalian berdiskusi bersama kelompokmu.
Silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Kemudian yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Baik anak-anakku, tentunya jawaban kalian pasti berbeda-beda sesuai dengan pengalaman kamu masing-masing. Namun, Bapak akan berikan alternatif jawabannya seperti berikut ini. Yang pertama, pertanyaannya, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Jawabannya, pernah. Kemudian yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Jawabannya, sikap terbiasa menunda mengerjakan tugas, tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Jawabannya, selalu berusaha keras, mandiri, mengakui kesalahannya. Baik anak-anakku, dalam cerita tadi, Ibu Benny mengatakan kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Anak-anakku, dari uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tadi, sekarang silakan kalian kerjakan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaannya, tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jawabannya, mengatasi masalah yang terjadi dengan cara kekeluargaan, menghargai hasil karya orang lain, kemudian tidak membeda-bedakan suku asal tetangga. Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Jawabannya, pelaksanaan keadilan di lingkungan tempat tinggalku sudah baik. Meski dalam satu desa terdapat warga yang beragama dan berasal berbeda, namun tetap rukun. Bantuan dari pemerintah juga telah disalurkan secara menyeluruh. Demikianlah materi pembelajaran yang Bapak sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.